Salam pemuda, alhamdulillah berjumpa lagi di studio Qatar Pro pada hari ini. Dan ini merupakan sebuah kebahagiaan buat kita semua, khususnya para pencinta Qatar Pro, karena sebelumnya kita sempat tidak tayang 3 bulan. Dan ini merupakan sebuah kebahagiaan buat kami tersendiri, karena langsung hadir 2 orang narasumber yang sangat luar biasa sekali. Yang satu dari TKSK dan yang satu lagi dari Indonesia Care. Tapi sebelum kita berbincang terlalu jauh mengenai masalah nanti, hal-hal yang akan kita perbincangkan, materi-materi yang mungkin nanti akan banyak informasi untuk masyarakat, saya ingin sebelumnya dari TKSK, ya Kang Asep, saya memanggil Kang Asep aja karena tadi kita sudah berkenalan, untuk menceritakan sekilas tentang profilnya. Silakan. Ya, makasih Bang Zai sebagai host Qatar Pro yang luar biasa juga nih. Senang saya sebenarnya diundang oleh Qatar Pro, apalagi hostnya Bang Zai. Gitu. Bisa aja, ini rayuan gombal gitu ya. Betul juga sih. Kok tahu sih? Ya, Bang Zai. Untuk memperkenalkan diri, saya bernama Asep Hamdi. Saya sebagai TKSK. Nah, mungkin Bang Zai sudah pernah kenal ya nama ini. TKSK itu apa sih? Iya. TKSK adalah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan. Ya, seseorang yang mendapatkan tugas atau wewenang atau juga membantu pemerintah untuk menyelenggarakan kesejahteraan sosial. Di TKSK sendiri, Kang Asep, kira-kira berapa orang di kecamatan ini kalau boleh tahu? TKSK kedudukannya di kecamatan. Nah, jumlahnya 1 orang. Oh, 1 orang ya? Betul. Jadi luar biasa sekali 1 orang. Kang Asep ini menangani begitu luasnya wilayah Kecamatan Kalideres, bergerak di bidang sosial. Ini luar biasa sekali. Oke, lanjut kepada Bang Repil Ansen dari Indonesia Care. Silakan memperkenalkan diri. Oke. Baik, terima kasih banyak nih Bang Zai. Kita sudah diundang di podcastnya. Saya juga beberapa kali sudah sempat nonton video. Oh gitu ya? Video podcast sebelumnya. Jadi saya Repil Ansen, biasa dipanggil Repil. Sekarang di Indonesia Care sebagai General Manager Program. Indonesia Care ini adalah yayasan sosial kemanusiaan lingkungan yang baru. Usianya baru 2 bulan. Baru 2 bulan. Ya, Oke. 2 bulan kita fokus di kemanusiaan, sosial dan lingkungan. Begitu. Ini 2 orang narasumber yang bergerak di bidang yang sama, sosial, ya kan. Nah, kira-kira mungkin sebelumnya sudah berbincang di luar karena tadi kita memberikan kesempatan untuk ngobrol. Kira-kira dari Kang Asep ini apa ada program yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini, program-program prioritas kira-kira? Silakan Kang Asep. Ya, TKSK ini kan sebagai seseorang yang bergerak dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang memiliki wewenang itu atau juga membantu pemerintah yang bersifat kesukarelawanan. Artinya dalam satu kecamatan ini hanya 1 orang bergerak di bidang ini. Nah, berkaitan dengan program, kita sesuai dengan tugas dan fungsi kita sebagai koordinator, fasilitator, kita juga sebagai administrator. Nah, dalam hal ini TKSK juga mengawal membantu pemerintah dalam program-program Kementerian Sosial dalam bidang pemberdayaan sosial. Nah, bukan hanya membantu program-program pemerintah saja, saya juga membuat bagaimana adanya penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang memang semampu saya bisa lakukan itu. Nah, pada kesempatan yang bahagia ini di bulan Oktober ini, saya sangat tertarik sekali dengan teman-teman saya yang di beberapa daerah, ada di Jogja, ada juga dengan komunitas-komunitas lainnya, ada juga di Jakarta, dan juga beberapa program yang ada di Yayasan Indonesia Care. Yaitu saya sangat terinspirasi oleh gerakan mereka. Nah, saya merancang suatu kegiatan, satu gerakan yang namanya Ayo Tolong Lingkungan. Ayo Tolong Lingkungan, luar biasa. Nah, dari gerakan Ayo Tolong Lingkungan ini, saya mencoba membuat tempat atau suatu wadah yang saya beri namanya Rumah Jelantah. Nah, Tunggu, ini merupakan sebuah hal yang asing di telinga saya. Cara rumah jelantah, makhluk apa ini rumah jelantah? Ini makhluk apa nih rumah jelantah ini? Nanti isinya apa gitu kan? Karena biasanya kan ada rumah kita, ya kan? Lalu rumah warga, rumah makan, rumah padang. Ini rumah jelantah. Ini makhluk apa itu di dalamnya? Kalau bisa tolong dijelaskan secara terperinci, apa sih itu rumah jelantah dan di dalamnya itu apa?
Ya silakan mungkin yang ini Bang Iya. Asep sekilas. Makasih Bang Jai. Rumah Jelantah ini terinspirasi dari gerakan Ayo Tolong Lingkungan, gitu kan? Ayo Tolong Lingkungan. Kita melihat dalam kondisi pandemi ini, masyarakat tetap berada di rumah aja. Kemudian ternyata di rumah aja juga kita menghasilkan satu limbah, itu satu limbah. Oke, ini bicara limbah, maaf saya potong Bang Asep. Bicara limbah jelantah, ya kan? Pasti kan sebelumnya Bang Asep ini mendapatkan informasi mengenai masalah pengolahan minyak jelantah. Ini dapat informasi dari mana ya? Ya, jadi rumah jelantah itu, sebelum saya lanjutkan, rumah jelantah adalah rumah untuk menampung jelantah-jelantah yang ada di sekitar kita. Nah, jelantah ini adalah yang sering kita dengar dari ibu-ibu, dari emak-emak, yaitu minyak jelantah. Oh, minyak yang udah nggak terpakai, Betul. minyak yang sudah sangat hitam sekali, yang biasanya dibuang ke got gitu ya? Betul, itu kan setiap rumah ada tuh, rumah ada minyak jelantahnya. Maka rumah jelantah ini kami beri nama, saya beri nama rumah minyak jelantah atau rumah jelantah. Ini terinspirasi dari beberapa gerakan teman-teman, dan juga di sebelah saya nih, ya kan, yang akan kita sinergiskan. Ternyata Yayasan Indonesia Care punya program yang memang sangat baik. Nah, nanti bisa tanya langsung Bang Jai kepada Indonesia Care. Jadi kemungkinan dari hasil obrolan atau pertemuan sebelumnya bicara mengenai masalah proyek minyak jelantah, ini ide awal ini keluar dari Indonesia Care. Kemungkinan seperti itu, yang sudah lebih Iya, dulu melaksanakan. betul. Jadi istilahnya pengen ada kemitraan antara Indonesia Care dengan TKSK. Iya, seperti sebenarnya itu. satu visi, sebenarnya visi kita sama, Sama, gitu. yaitu untuk lingkungan, gitu. Oke, dari Bang Rekul sendiri bicara mengenai masalah minyak jelantah, ya kan? Ide ini awal muncul pasti kan ada sebab musabab. Kenapa pengen menangani hal yang sangat sepele sekali sebagai orang awam bicara mengenai masalah minyak jelantah? Kenapa gitu, silakan. Baik Bang Jai, sebetulnya ini sederhana sekali ya. Ini kan berkaitan dengan limbah. Limbah ini kan hal yang mungkin sisa bekas yang selama ini mungkin kita menilainya tidak ada manfaatnya atau hanya mencemari. Ternyata jelantah ini secara data ya, Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta menyebutkan 97% ya masyarakat Jakarta atau DKI Jakarta itu membuang minyak bekas atau jelantahnya ke lingkungan, Bang Jai. Jadi artinya ada jutaan liter minyak bekas goreng yang mencemari lingkungan Jakarta. Mencemari lingkungan ini sangat menyeramkan sekali. Menyeramkan ternyata, ya. sekali, Bang Jai. Orang menganggap sepele minyak jelantah itu tidak punya akibat untuk mengenai masalah lingkungan. Ternyata ini sangat memberikan kontribusi yang sangat besar sekali dalam rangka merusak lingkungan itu sendiri, gitu ya. Selain itu Bang Jai, ternyata ya minyak jelantah ini ketika dalam kondisi tertentu nanti dia akan membeku, Bang Jai. Membeku dan dia menyumbat saluran air, selokan, bahkan dia bisa menumpuk sampah-sampah padat lainnya. Yang tadinya mungkin ketika ada hujan sampah ini bisa mengalir, ya ini jadi mampet. Artinya nanti Jakarta ini banjirnya nggak pernah beres. Nah sementara kita kadang mengeluhkan, wah banjir Jakarta nggak pernah beres, kapan beresnya? Oke, kemungkinan berarti air menghitam ini di wilayah sungai-sungai yang ada di Jakarta, di DKI Jakarta. Ini saya lihat kan sangat banyak sekali buih-buih menghitam, lalu juga banyak istilahnya gumpalan-gumpalan yang menempel pada setiap sampah-sampah yang ada. Apakah itu juga mungkin sebab dari minyak jelantah juga? Bisa jadi Bang Jai, karena tadi saya sebutkan 97% ya. Ya kita pernah datangi beberapa kampung di Jakarta. Memang kita buktikan sebagian besar itu semuanya membuang minyak jelantah bekas gorengnya itu ke lingkungan, ke selokan, ke air, bahkan beberapa itu juga melempar ke depan tanah, depan halaman rumahnya. Padahal itu sangat berbahaya, Bang Jai. Selain itu, jelantah ini kan di masyarakat kita ditampung, disimpan, ketika minyak gorengnya habis, dia pakai ulang. Nah, ini berbahaya sekali, Bang Jai. Ya. Dalam keadaan mendesak, Dipakai ya, ulang. Dipakai ulang. Iya. Ini pasti banyak menimbulkan penyakit. Gitu, Betul, Bang Jai. Jadi banyak penyakit yang bisa diakibatkan ketika kita konsumsi jelantah. Di antaranya bisa meningkatkan resiko diabetes, ya, stroke, jantung, hipertensi, bahkan Bang Jai yang bisa juga mengakibatkan kanker. Kanker ya luar biasa. Ini berarti sesuatu memang
yang harus kita antisipasi dari sekarang dan harus kita informasikan kepada masyarakat. Betul. Saya bisa mengambil kesimpulan besar sebenarnya dari apa yang Bang Refil sampaikan mengenai masalah akibat yang ditimbulkan daripada minyak jelantah, mencemari lingkungan dan juga mengurangi kualitas air kita seperti Betul. itu. Oke, kita kembali lagi kepada Kang Asep karena ini kita bicara mengenai masalah sosial. Kita akan bicara kemitraan. Mudah-mudahan ya nanti ada MOU kemitraan antara TKSK dengan Indonesia Care. Kira-kira strategi apa ini dari TKSK? Karena yang punya jaringan, kalau saya secara pribadi melihat TKSK ini sudah bukan sesuatu hal yang asing lagi di masyarakat. Artinya di saat proyek mengenai masalah penanganan minyak jelantah ini pasti bisa ditangani oleh Bang Asep selaku TKSK. Kira-kira strategi apa yang akan dilakukan dalam rangka proyek ini bisa berhasil? Ya, Bang, dia bicara strategi sebelumnya kita diungkapkan tadi oleh Bang Refil. Serem juga ya. Serem. Minyak jelantah. Makanya saya semangat sekali agar Ya. TKSK ini langsung ya kan mengambil Betul. peran di situ dalamnya. Emang kita cukup lihat lah data cukup banyak lah tentang minyak jelantah yang memang bagian dari limbah rumah tangga. Mungkin hari ini kita sudah mulai bergerak dalam penanganan limbah rumah tangga seperti plastik dan lain-lain temennya. Tapi kita juga ada limbah yang memang sebagian yang kita buang gitu, tapi tidak kita perhatikan, yaitu minyak jelantah. Nah, bicara strategi pertama adalah saya minta semua masyarakat kita lakukan hashtag kita ya, ayo tolong lingkungan. Jangan sampai tadi yang disampaikan oleh Bang Refil, dampak dari minyak jelantah ini menyebabkan dan merugikan kita semua kayak gitu. Nah, tahapan-tahapan atau langkah-langkah strategis yang kami lakukan, saya sebagai TKSK memiliki jejaring sosial yang cukup banyak. Salah diantaranya adalah pilar-pilar sosial di Kementerian Sosial maupun di bawah koordinasi Dinas Sosial dan juga Sudin Sosial Jakarta Barat. Kami ada Karang Taruna, kami ada PSM, kami ada lembaga sosial lainnya. Kemudian juga nanti akan kami sinergiskan kepada RW, RT, LMK, serta juga kepada pimpinan pemerintahan di tingkat kelurahan dan juga kecamatan. Dari penggerak itulah nanti kita akan coba memberikan edukasi terlebih dahulu kepada masyarakat nanti yang akan dibantu oleh Yayasan Indonesia Care. Bagaimana sih sebenarnya bahayanya limbah minyak jelantah itu untuk diri kita dan untuk lingkungan kita. Langkah awal adalah edukasi dulu, memberikan pemahaman tentang dampak dari minyak jelantah itu. Kemudian setelah masyarakat paham tentang dampak itu dan mengetahui, maka gerakan kedua adalah kita sudah persiapkan namanya rumah jelantah. Rumah jelantah untuk mengumpulkan daripada minyak limbah jelantah tersebut. Sebenarnya sederhana, tidak untuk kita kumpulkan Bang Jai, rumah jelantah itu sudah ada di rumah kita, kan gitu. Oh, iya. Setiap rumah menghasilkan minyak jelantah, yaitu kita sebut dengan rumah jelantah. Tapi rumah besarnya nanti TKSK akan coba bekerja sama dengan pihak-pihak tertentu untuk memfasilitasi rumah yang besar untuk menampung jelantah itu. Atau memang nanti dari Yayasan Indonesia Care bisa mencarikan support untuk menampung tempat itu. Oke, sebelum kita melangkah jauh ya, ini tadi sudah berbicara mengenai masalah teknis ya kan, ini luar biasa mengumpulkan minyak jelantah dari rumah-rumah kecil lah sebutannya, rumah jelantah di dalam rumah besar. Betul. Pasti kan nanti di sini akan dipertanyakan, ya kan? Ini minyak jelantah akan dikemanakan? Pasti ada pertanyaan di masyarakat seperti itu. Jangan-jangan minyak jelantah dikumpulkan di dalam drum yang besar, tetap ujung akhirnya akan dibuang, ya kan, secara keseluruhan ke sungai. Apakah ada nilai ekonomis di dalam pengumpulan minyak jelantah tersebut? Mungkin dari Bang Refil bisa menjelaskan? Baik Bang Zai, secara garis besar kita ini mengangkat tema atau tagline ayo peduli dan selamatkan lingkungan seperti Oke. tadi disampaikan oleh Bang Asep. Nah kemudian jelantah yang dikumpulkan ini di rumah jelantah ini dikemanakan atau diapakan? Nah, jelantah ini nanti kita kelola, kita jadikan bahan bakar ramah lingkungan, biodiesel banget, Bang Jai. Jadi ternyata kita sudah punya teknologi supaya jelantah ini menjadi bahan bakar ramah lingkungan. Dia berbeda dengan solar. Kalau solar itu dari fosil ya, dari bumi. Kemudian ada yang namanya energi terbarukan yang berasal dari nabati. Nah, jelantah ini
ini adalah energi terbarukan yang ramah lingkungan, nantinya jadi biodiesel seperti itu. Oh, jadi nanti istilah untuk bahan bakar. Bahan bakar. Ya. Dan mungkin ini sudah dilakukan pengujian dan penelitian. Sudah. Sehingga ada gerakan dari teman-teman Indonesia Care dan bermitra nanti dengan TKSK untuk mengenai masalah minyak jelantah tersebut. Kira-kira selain daripada untuk energi bahan bakar ya kan, apa kira-kira yang bisa dibuat nih dari limbah minyak jelantah selain untuk bahan bakar tersebut? Baik, Bang Jai. Di daerah Kebon Ceruk kita sudah pernah merintis namanya pemanfaatan limbah jelantah menjadi lilin aromaterapi. Jadi jelantah ini kita bisa bikin menjadi lilin, menjadi sabun. Sabunnya ini sendiri itu biasanya dipakai untuk mencuci pakaian dan barang-barang. Kalau untuk digunakan ke tubuh, ini harus uji laboratorium dan uji BPOM. Harus ada standar klinis yang dilewati. Jadi bisa untuk industri rumah tangga sebenarnya. Bisa, Bang Jai. Berarti setelah diolah untuk industri rumah tangga, berarti ini ada pendampingan dong dari Betul, Indonesia Bang Care. Jai. Kita ini sebagai yayasan yang bergerak di sosial kemanusiaan lingkungan, bekerja sama bermitra dengan TKSK. Ini adalah wujud sinergi dan komitmen kita terhadap kepedulian kita dengan lingkungan kita. Nah, wujud komitmen kita ini tidak terbatas pada waktu dan tempat. Jadi kita ini adalah komitmen jangka panjang dan terus menerus atau sustainable. Jadi kita tidak berhenti pada 1-2 hari, tetapi ini adalah kegiatan atau aktivitas yang terus menerus supaya ya masyarakat luas, wabil khusus masyarakat DKI Jakarta ini paham terhadap bahaya jelantah ini dan mulai mau mengumpulkan jelantahnya dari rumah masing-masing ke rumah jelantah seperti itu. Oke ya, ini sangat menarik sekali bagi saya karena banyak sekali segi manfaat yang bisa diperoleh daripada minyak jelantah tersebut. Nah, saya akan mencoba untuk mendalami lagi ya. Ini sangat menarik buat saya ya kan, karena bicara pengolahan ya kan, saya juga perlu tahu dan mungkin masyarakat juga perlu tahu gitu kan, mengenai masalah pengolahan itu kan berarti butuh biaya Bang Asep, gitu. Ya Bang Repil ya kan, bicara mengumpulkan nanti segitu banyaknya ya kan limbah-limbah minyak jelantah ya dikumpulkan menjadi satu ya. Apakah itu nanti minyak jelantah itu dibeli ya atau diminta dengan cuma-cuma atau memang nanti ekonomisnya hanya bagi yang menjalankan? Ya, baik Bang Jai. Misi saya sebagai TKSK adalah penyelenggaraan kesehatan sosial. Artinya masyarakat secara umum yang perlu kita bantu adalah bisa melakukan kemandirian dalam penyelenggaraan kesehatan sosial itu. Tapi tanpa kita melewatkan adanya si ekologi di sekitar kita, bisa kita manfaatkan apa ya sebagai potensi sumber kesehatan sosial itu. Niat utama dari rumah jelantah ini adalah minimal ada masyarakat paham terhadap bahaya dan dampak dari jelantah itu dulu. Kalau masyarakat sudah tidak lagi membuang minyak jelantahnya ke saluran atau ke tempat pembuangan lainnya, itu ada satu keberhasilan bagi saya dan mungkin bagi lingkungan itu sendiri. Berkaitan dampak ekonomisnya adalah itu keberkahan Bang Jai. Yang paling utama adalah bagi saya masyarakat, ibu-ibu, emak-emak gitu kan, atau juga para keluarga penerima manfaat yang hari ini mendapatkan bantuan dari pemerintah, yaitu para PKH, para ibu-ibu yang penerima bantuan sosial pangan yang biasa ngambil di warung. Mereka paham betul bantuan yang diberikan berupa ada minyak atau alat buat goreng telur dan lain-lain, dan tidak buang ke lingkungan. Di sini sangat senang gitu. Sebenarnya tadi saya hanya berusaha memancing. Nah, tapi jangan sampai istilahnya ada unsur sesuatu yang tidak bagus ya kan di tengah masyarakat. Tapi intinya di sini bisa dilihat daripada Kang Asep sebagai TKSK dan juga Bang Repil, ada memang niat yang sangat mulia sekali berkaitan dengan penanganan mengenai masalah limbah. Kita tidak berbicara mengenai masalah nilai ekonomis terlebih dahulu. Yang kita bicara gerakan-gerakan bagaimana memberikan informasi bahayanya minyak jelantah itu kepada masyarakat. Begitu Bang Asep. Ya. Oke Bang Asep, karena mungkin waktu kita sangat sedikit sekali ya kan. Tapi sebelum kita akhiri ya pertemuan kita pada hari ini, mungkin ada hal yang ingin disampaikan langsung kepada para pendengar Qatar Pro yang mengenai materi yang sudah kita bicarakan. Baik, kepada masyarakat pada umumnya, para keluarga penerima manfaat, ibu-ibu,
bapak-bapak, teman-teman Karang Taruna, PSM, teman-teman penggerak sosial dimanapun, RT RW RMK, lurah camat. Pada hari ini saya mengajak, ayo tolong lingkungan, ayo tolong lingkungan. Teman-teman, lingkungan kita butuh kita. Teman-teman, kita juga butuh lingkungan. Jangan sampai lingkungan tidak mau dengan kita atau kita tidak mau dengan lingkungan. Salah satu langkah kecil kita, mungkin teman-teman sudah banyak bergerak di bidang sosial lainnya, atau teman-teman juga sudah banyak berbuat untuk lingkungan. Satu hal, mari bersama-sama kita lakukan gerakan save lingkungan kita dengan cara lakukan minyak jelantah, buang pada tempatnya, di mana itu di rumah jelantah. Kumpulkan minyak jelantah, hindarkan buang minyak jelantah ke got atau ke tempat lainnya, tapi buang saja ke tempat yang kami sediakan, yaitu di rumah jelantah. Oke, silakan mereview statement akhirnya ya. Baik Bang Jai. Jadi yang menjadi tulang punggung, artinya kesuksesan terhadap kelestarian lingkungan kita siapa Bang Jai? Diri kita masing-masing. Oleh karena itu kami Indonesia Care, lembaga atau yayasan sosial kemanusiaan lingkungan, mengajak kepada masyarakat, para pendengar Qatar Pro dimanapun, ayo mulai sekarang nih jangan lagi buangin jelantahnya ke lingkungan ya, jangan lagi gunain minyak jelantahnya untuk dikonsumsi ulang. Cukup ya, cukup detik ini kita mulai mengumpulkan jelantahnya. Kenapa? Karena sekali lagi saya sampaikan, tidak mungkin lingkungan kita ini baik kalau bukan kita yang ikut partisipasi aktif. Demikian menurut saya. Oke, terima kasih Kang Asep dan juga Kang Repil atas kehadirannya di Qatar Pro. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa berbincang dengan materi yang berbeda. Intinya kita akan memberikan suatu informasi yang bermanfaat untuk masyarakat. Salam pemuda. Terima kasih. Wassalam.